kali awal ke tanah suci, banyaklah uluk salam sama Nabi Ibrahim. Apa betul, Pak? Nah, begini Pak, Nabi Ibrahim itu yang diamanahi Allah untuk melanjutkan pembangunan Ka'bah hingga sampai kepada ritualnya. Nah, itu kita wajar kita memberikan salam. Jadi baiknya begini, adab itu namanya adab. Jangankan untuk ke haji, kita mengamalkan dari guru kita juga, yang wong salam dulu. Wong salam dulu kepada guru kita, kemudian hadiahi guru kita. Agar apa? Agar tersambung, karena itulah bentuk adab kita kepada guru. Nah, kadang-kadang kita kan orang mengamalkan itu nyelonong aja. Padahal di sebelum kita itu kita dikasih amalan oleh guru kita mau mengamalkan itu untuk apa? Untuk tersambung koneksinya, dan sebagai penghormatan terima kasih syukur kita kepada Allah atas pemberian jalur ini dari guru. Nah, seperti itu. Nah, masalah tadi Bapak katakan salam kepada Nabi Ibrahim. Nah, masalah haji juga Pak, di dalam rukun Islam, haji itu adalah yang kelima, dan bagi orang yang mampu di jalannya. Kan keterangannya seperti itu. Ibadah haji adalah ibadah ke tanah suci bagi orang yang mampu di jalannya. Nah, kalau haji itu yang mampu di jalan, berarti orang kaya saja. Lantas kita yang belum punya apa-apa, apakah nggak bisa ke haji? Nah, ibadah haji itu adalah ibadah rukun Islam yang kelima bagi orang yang tahu jalannya. Kalau kita belum dimampukan oleh Allah secara dohir dan batin semuanya, berarti kita harus menghadap kepada Allah ya, kalau kita tahu jalannya. Sebab hakikatnya daripada Ka'bah itu nggak di sono, tapi ada di dalam di sini. Maka Ka'bah itu seginya segi 4. Segikan dulu, jadi kolbu kita istilahnya segikan, sinkronkan kita ini kolbu kita. Nah, makanya dari situlah ketika berzikir nafas atau apapun juga, kita itu kolbu kita kan menghadap itu bisa dengan pasrahnya, dengan zikir nafas itu kita bisa pergi ke tanah suci, tapi kiblat Ka'bahnya yang ada di dalam sini. Nah, karena murninya adalah kiblat ini di sini, Ka'bahnya ada di sini. Nah, kalau orang-orang yang bersalah, orang-orang itu kan kebanyakannya ke tanah suci, tapi setelah pulang dari sana kan nggak ada perubahan. Seharusnya kan lebih hebat loh dalam segala rupanya. Dan sekarang ibadah haji sekarang itu kan seolah-olah piknik zaman sekarang ini. Betul nggak Gus? Yang punya duit yang bisa berat 1 kali, bisa 2 kali, dan 3 bisa berapa kali. Kasihan kan yang nggak punya kan? Ini kan Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Tapi kalau orang miskin seperti hari cari makan pagi, sore kan, Jawa kan ada apa betul Pak ini? Jumatan 40 hari, 40 hari itu diumpamakan sudah seperti orang gaji, orang miskin Pak ini. Apa betul kata-kata orang ini? Aku kan pas berhadap sama Bapak kan ada guru Pak. Aku cuma katanya kan ini kan langsung sama Bapak kan anggap guru aku kan 40 hari udah putus gitu. Nah, ya kalau saya juga katanya saya sering mendengar seperti itu. Kalau yang ada itu kan dalam proses artinya itu begitu pentingnya sholat itu. Maka ulama itu menunjukkan, mengatakan, mendakwahi para umatnya saat itu seperti itu agar apa? Agar keinginannya
tanpa putus. Nah jangan kebanyakan gini, setelah 40 hari kita tanpa putus, besoknya nggak, ini kan benar yang gitu. Sama aja bohong. Ya udah bohong, ibaratnya orang kaya udah bohongmu juga. Gitu. Maksudnya Kisunan tadi gini Mbak, kalau kita bisa melakukan apa itu zikir nafas dengan baik, kalau kita istilahnya pengen pergi haji secara batin itu mungkin lebih mantap, lebih bisa. Jadi kata simulatornya mau apa itu di syariatnya itu kalau kita haji kan ke Mekah, tapi di hakikatnya itu dalam kita sendiri itu ada gitu loh, gitu ya Ki. Lanjutkan Itu. Jadi dalam dirinya karena ini yang harus kita kan intinya ke Mekah itu kan kebenaran ingin melihat Ka'bah. Makanya dikatakan juga di ketika kita menghadapkan Ka'bah itu la baik Allahumma la baik la baik la baik la baik. Ya Allah kami datang. Nah, ketika kita juga begitu. Karena apa? Nah, yang jadi masalah itu kan dalam beribadah itu yang menjadikan itu tidak ada aplikasi selanjutnya, tidak ada penerapan selanjutnya. Kan gitu Pak. Kalau begini, bulan Ramadan, Allah pada punya maksud dibalik melakukan itu. Ramadan itu kan untuk bertakwa, takut nanti supaya menambah ketakwaan. Tapi kan begitu beres Ramadan, orang yang apa, yang tadinya pelacur selama Ramadan berhenti, yang tadi yang mabok selama Ramadan berhenti. Nah beres Ramadan balik lagi. Nah di sini kan nggak ada hati. Sama aja kosong gitu loh. Ya iya seperti itu, kebanyakan kan seperti itu. Orang syariat itu kebanyakan yang bilang yang kejadiannya itu kebanyakan seperti itu loh Pak. Paham gak Mas? Mas iki cara awak iki ibadah nang Allah. Kuwi yo lahir batin. Gitu, lahir juga batin ya. Gitu. Sebetulnya kan ini hanya iming-iming untuk orang yang belum beriman. Tapi Jadi, kalau yang sudah udah beriman, tidak pernah diiming-iming, itu bukan tujuan aslinya. Pahala barang itu sudah tidak mikirkan Untuk mengiming-iming orang yang belum beriman, dia dikasih pahala, kasih surga, kasih. Tapi kalau untuk dakwah untuk orang yang sudah beriman, tidak pernah disampaikan itu malah. Masih di surga sing pahala itu. Kurang hidungnya nih Mbak. Awalnya sih ini malah cara patah. Yang mau buka rokok nih tak pukul anu iki tak kayak paling es krim. Jadi ini patah. Nah, ini sih patah. Berarti kita belajar agama masuk di syariat terus isi milik ini berarti apa yang pernah bicara harus pada roh patah. Menurut kan. Jadi batil. Nah, terus kemudian saya dapat pesan dari Pak waktu itu. Jadi kalau kita berdakwah, yang dibangkitkan dulu itu kesadaran dulu, jangan DM dulu. Kita dakwah dulu tentang kesadaran. Hanya setiap nafas harus kita sadari bahwa ada ya Allah yang menyapa ketika makan. Di kompanya yang awal-awal itu di sana. Nanti kan akhir kita dulu jangan diingatnya kebanyakan teman-teman itu menyampaikan langsung ke zikir nafas sehingga orang bingung. Terbental langsung. Nanti kan ketika kita ada diskusi, kok dari setiap pertemuan kamu mengatakan untuk sadar Allah terus. Konsepnya seperti apa? Tak potong sebentar gitu. Bahasa ini mau tak parameter ini ngomong nanti. Ya apa? Bahasa ini. Mati bagian mati ini. Kelihatan kata-kata itu aku rasa kelihatan aku sudah bisa. Kelihatan kata-katanya kayak gitu kalau kumpul-kumpul orang itu. Aku Jangan daripada malah dia. Yang itu pas kita Ya. sebenarnya enggak. Kalau bahasa itu gini. Kalau pas sama kita yang kumpul, dia itu biasa saja, mereka itu tidak merasa anu. Tapi kalau sama masyarakat luas, dia tuh memang kan apa itu di situ dipandang orang terdepan di situ. Jadi
ada rasa gengsi itu ya wajar lah, menurut saya itu wajar, tidak menyalahkan. Tapi istilahnya kan sudah kelihatan satu kata dua, terutama ada bapak ini kan M-nya tinggi, ibarat aku kan madam bapak M-nya tinggi. Tapi aku sudah jual begini-begini, lapangannya jauh, itu loh. Ya itu orang yang kita omong ini terlalu ya udah jangan. Dan saya tidak bisa. Sebab hal ini adalah tarikan dari Allah. Kemarin aja sih bapak ini kan datang ke sini, tiba-tiba kalau balik lagi, kita kan ada diskusi. Ini juga rencana malah nggak jadi, malah ini juga malah gue duluan. Nggak ada orang, ini saya juga tidur duluan, kan kalau tarikan itu panggilan jiwa kita itu. Nggak ada daya. Komen ini daerah ini. Gitu ya. Begini Ki mau tanya, Nur itu sebelum Nabi Adam belum ada kan sudah ada ya Pak bilangnya. Terus turunnya pertama Nabi Adam sama anaknya Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad SAW. Apa yang gitu ya? Begini Pak, ini kajian dalam sih, kajian dalam begini, kata Allah ada satu hadis qudsi mengatakan, wahai Muhammad, kalau tidak karena engkau maka tidak akan diciptakan bumi dan isinya. Penciptaan itu, proses penciptaan yang sepanjang saya katanya juga pengetahuan yang saya ajarkan adalah lewat pemahaman yang dari yang menyampaikan seperti ini. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum dunia dan isinya itu sudah ada yang namanya Nur Muhammadnya itu. Nur Muhammad itu tercipta dari nur zamannya Allah, dari nur cahaya dari zamannya kita. Zaman itu kan baik. Jadi dari nur zamannya Allah jadilah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad lah jadilah kita, jadilah alam semesta semuanya. Nah dalam hal ini makanya di dalam diri kita ini juga ada 3 nur. Cuma yang baru kita temukan yang kita pakai baru nur 1 nur. Yaitu nur insan, ada nurullah, nur insan dan nurullah, nur Muhammad dan nur insan. Nah kita membahasnya menggunakan nur insan. Jadi rasa dirinya itu yang Nur Allah, Nur Muhammadnya belum digabungkan, olehnya walaupun sudah ada, tapi belum dicampurkan. Ibarat tadi kan, ini kan ada 3 unsur. Ada kopi, ada air, ada gula. Ini belum diaduk. Udah ada di sini, udah ada di dalam satu wadah ini, tapi belum diadukkan, jadi belum tercampur. Yang munculnya kan baru kopi dengan gelas. Nah di sinilah nanti lah itu harus kajian yang dalam Pak, harus dalam harus ada kajian khusus, karena saya lagi belajar untuk menyelidiki itu. Saya belum full. Kalau saya udah full saya berani. Saya nggak mau menceritakan ngomongnya yang belum. Ini saya lagi melakukan untuk lagi mengaduk saya belum wilayah sini cuma saya itu Muhammad Zohri ya kanjeng Nabi, Muhammad Batin ya ada di dalam diri sama kan seperti itu. Tapi kan Adam di dolir ada, di Nabi Adam ada, di dalam diri kita itu juga ada. Adam itu kan ketiadaan, Nabi Adam itu tiada, artinya Adam itu tiada. Nah, seperti mana kita itu sesungguhnya kalau kita berbicara hakikatnya kita itu nggak ada, yang ada hanya Allah. Nanti jangan-jangan karena kita belum mendalami tentang tauhid, akhirnya kita jadi bahaya. Oh kalau begitu saya Allah. Wah itu bahaya di situ, Pak. Perlu syariatnya di situ. Punya syariatnya untuk ke situ. Jadi melangkah itu harus bertahap. Ini kan ibaratnya gini. Gini. Ini kan pendek Pak. Ini dengan ini tinggi-tinggian ini kan. Tinggian ini taruh begini.
agak tinggi, maksudnya tahapannya begini. Tangga itu kan dari sini agak naik atau tinggi. Nah ini kan tahapannya kita ulah di mana? Jangan sampai kita ngajok ke sini. Kan bapak mau naik ke sini pakai apa tadi ke sini? Ada tangga enggak? Nah, kita mau ke sini. Ini kadang-kadang orang itu sakti. Tiba-tiba loncat aja ke tidak malah pakai tangga itu. Ya itu kan di situ. Mungkin kalau seperti bahas ini, kalau sudah pernah melakukan yang seperti yang saya alami dengan alami itu, mungkin diajak bicara langsung tes begini. Menurut kacamata beliau ini sudah belajar pendalaman, sudah ada pendalaman Dengan mana? Itu waktu ada undangan ya, orang dari mana-mana, kalau undangan itu lah ya orang tidak satu lingkungan kan gitu. Dia dijadikan istilahnya apa itu pembukaan pengajian. Jadi aku kan mengundang bapak ini, aku yang istilahnya yang membagi waktu lah, bawa acara. Nah ini langsung walil dalil pak. Jadi yang bapak langsung dipanggil ke depan mau ngaji. Ya inilah kata-kata yang aku sakit, tapi dia tak merasa sakit. Orang itu pakai toto kromo. Bapak ini, itulah aku yang tidak suka itu. siapa ini? Ya bapak saya Yang tadi. ini loh Pak, yang tadi sudah Anda bisa bicarakan. Kita membicarakan bahan ini tadi. Iya ya betul, tapi maksudnya inilah kurang protokol seperti bapak ada Pak Ustadz ngaji ya. Silakan bapak. Itu aku sudah senang. Ini bapak ini kan sampean kan itu kan istilahnya jalannya ibadah kan toto kromo sopan santun Pak. Nah gitu maksudnya. Terus begini Pak, Iblis itu minta sama Allah kalau menggoda anak Adam dia dari depan, dari belakang, dari sampingan sudah cukup, kan itu bersalah bilang gitu. Jadi yang atas sama bawah tidak kamu minta kan gitu, langsungnya dia bisa. Nah, disitulah Pak. Yang ini Pak, yang di bawah ini kan apa sopan santun, apa kanjeng Nabi. Inilah bicara yang bawah Ini kan itu adanya di surat Al-A'raf ayat 12, surat ke-1 ayat 12. Karena aku sudah dimaklum, maka apa menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari pinggir, samping kiri, samping kanan, atas dan bawah itu tidak ada. Artinya disinilah apa yang dikatakan busab sedih waswisu pisudurinat. Nah jinatnya mereka menggodanya seperti itu. Nah artinya ketika itu akan itu kita mohon pertolongan kepada Allah. Kan itu bentuk sholat sesungguhnya Pak. Sholat itu dari mana Pak? Sholat itu kan dari atas menuju ke bawah. Karena sholat itu dimulai dengan Allahu Akbar menuju ke atas. Artinya kita mohon pertolongan, sholat itu mohon pertolongan kepada Allah. Itu ada ruku, ada tujuh. Nah ke bawah itu kan pasrah, total, supaya tidak diganggu oleh iblis. Itu kan mohon pada Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di istilah saya itu TPR. Nah itu yang saya temukan. Bukan waswis ya. Ya kan waswis itu kan bentuknya. Akhirnya kita perlindungan kepada Allah. Dari waswisu itu pisudurinat minal kita mohon menerja Allah karena musuh kita nggak kelihatan. Dia melihat kita nggak melihat dia. Kemudian dalam pangkat pun, kalau kita kopral, dia itu sudah selesai. Itu selalu di atas. Tidak mungkin kita mampu melawannya tanpa perlindungan Allah. Nah artinya ke atas itu kita mohon kepada Allah perlindungannya, ke bawah artinya kita sujud kepada Allah, pasrah di sana. Itulah hanya orang-orang yang muslim yang seperti itu. memang anu kemarin malam itu ngomongnya sama bapak aku gitu. Waktu dalam wudhu
itu kan ada selang kecil kan Pak. Jadi pikir airnya mengalir walaupun kecil ini abstrak, nggak putus-putus kan Pak. Jadi sembahyang 5 waktu kalau bisa seperti selang ini jangan putus kan. Jangan putus 5 hari itu luhur nggak sholat itu loh maksud aku. Sholat ketawa. Saya juga paham maksudnya. Memang ini kan aku belajar memang buta huruf Pak, aku nggak sekolah. Alhamdulillah Pak, daripada buta mata. Buta kolbu, lebih bahaya. Sampai buta kolbu.